Celengan ayah kan ada. Baik, Harganya berapa Bun kuenya? saya terima kasih sekali lagi dan langsung saya serahkan mic ke pemantik diskusi kita sore ini ya, Nayunda dan Anis nggak sih hari ini gimana sih? Aku tuh jadi bingung ya. Iya, dua orang. Kan? Aku dan Anis. Oke. Siap, silakan. Oke, aku mulai dulu ya. Anis, aku mulai aja dulu ya, yang awalnya ya. Ini aku masih disable screen sharing nih. Host disable. Oh, Mbak Kanti Anis mau Share sharing screen. screen-nya. Oh, aku ngapain ya? Bentar. Perhatian, Bun lagi Mana ya? Make host. belajar dulu. Harap tidak beri. Aku kayaknya nggak ngapa-ngapain. Itu harus dicat. Kayaknya ada notifikasi gitu deh di Mbak Kanti. Enggak, di bawah. Kayaknya share screen. Terus diklik nanti ada muncul apa gitu deh, Mbak. Multiple participant. Iya. Oh ya. Udah kelihatan belum? Ya. Udah nih. Oke, silakan naik. Di full screen aja nih. Nah, oke. Aduh, warnanya cantik amat itu. Kok hilang ya itunya Nis? Apa namanya? Ada table-nya hilang ya? Oh, ini. Itu muncul tuh. Oh, Oke. itu ada. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama presentasi Nayunda, yang lain aku mute boleh ya? Boleh. Oke, jadi sesuai yang sudah disepakati hari ini, kita akan sama-sama membedah artikel dari Leadership Quarterly tahun, ntar nyontek dulu ya. Anis ada itunya nggak sih, slide judulnya? LQ tahun 2017, berjudul Identities Under Scrutiny, How Women Leaders Navigate Feeling Misidentified at Work. Dari Alison Meister, Amanda Sinclair, dan Karen Jane. Jadi seperti yang tadi kita bahas sebelum dimulai secara formal, memang artikelnya tuh sangat, kelihatannya tuh dari judulnya memang sangat simple, terus gampang gitu ya. Kok cuma gini doang sih pertanyaannya, kemudian fenomenanya, kayak gampang banget, cuma membahas masalah pengalaman women leaders ketika orang lain salah paham akan identitasnya dan lain. Kesannya itu sangat simpel gitu. Ternyata teori dalamnya itu cukup dalam dan beragam gitu. Jadi sebetulnya ini agak curang sih sebenarnya. Ini salah satu key reading aku untuk penelitianku di PhD. Jadi memang yang aku lakukan di penelitianku itu tentang gender, leadership, dan identity. Jadi ini salah satu key reading yang menjadi panutan untuk empirical research-nya. Oke, dimulai saja. Jadi Mbak Kanti, Mbak Riri, dan Anis juga sudah sama-sama baca. Yang melatar belakangi penelitian ini sebetulnya karena tadi saya bilang, jadi ada area literatur gender, identity, dan juga tentunya leadership. Jadi latar belakangnya itu tentu irisan dari ketiga area ini. Yang pertama kalau dari sisi leadership-nya itu sendiri, Meister et al. 2017 ini berkata bahwa atau argue gitu ya bahwa leader itu sangat memikirkan
atau menjadi sangat penting bagi leader untuk mengetahui sebetulnya orang lain itu menganggap dirinya apa gitu, atau mereka betul-betul sangat kepikiran sebetulnya orang lain tuh melihat mereka seperti apa. Dan ini kalau kita lihat di paragraf awal misalnya dari introduction-nya, itu berawal dari banyak sekali literatur tentang leadership identity, sebetulnya bagaimana leader create, present, dan manage leadership identity mereka. Ada juga literatur, range of literatur lainnya mengenai the rising use dan juga sophistication dari feedback instrument, misalnya performance evaluation, performance management in general, yang akhirnya membuat leaders tuh peduli betul tentang performance dirinya, dan bukan hanya performance, tapi bagaimana sih orang lain perceive dia. Yang kedua itu argumennya lagi adalah hal ini menjadi sangat lebih relevan untuk women in leadership gitu, untuk memimpin perempuan, karena dianggap mereka memiliki atau menghadapi hambatan yang lebih berat dibandingkan laki-laki. Itu argumennya seperti itu. Sebetulnya ini tentu dilatar belakangnya oleh beragam teori dari women leadership, misalnya kita tahu ada role congruity theory, ada fit model gitu ya, yang memang beralasan bahwa identitas atau karakter dari leader dan perempuan itu hal yang sangat kontradiktif gitu. Leadership itu dianggap secara general sebagai sesuatu yang maskulin, sedangkan perempuan itu memiliki social role yang communal instead of agentic gitu. Communal di sini misalnya being warm, being kind, terus nurturing gitu. Jadi hal-hal yang kebalikan dari social expectation terhadap seorang leader. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini bahwa oleh karena itu identitas seorang woman leader itu menjadi sangat diawasi, atau istilah mereka adalah may fall under intense scrutiny gitu ya, karena terutama untuk perempuan-perempuan yang bekerja di male dominated industry misalnya, atau bahkan pemimpin perempuan yang mana di level leadership perempuan itu masih underrepresented gitu. Jadi menjadi sangat kelihatan dan menjadi sangat diawasi. Nah, oleh karena itu pemimpin perempuan di sini dianggap harus memikirkan betul, invest waktu, tenaga gitu, dan usaha yang lebih keras lagi dibandingkan misalnya pemimpin laki-laki untuk memanage persepsi orang lain, dan juga bagaimana caranya mereka bisa memberikan respon terhadap experience ini. Nah, ini nanti mungkin di bagian Anis nanti akan kelihatan sebetulnya kategori-kategori coping responses yang women leaders bangun. Berdasarkan hal ini, maka tadi saya bilang drawing dari teori identity, gender, leadership, penelitian ini itu ingin mengeksplor bagaimana dan kapan tepatnya seorang pemimpin perempuan itu, khususnya yang bekerja di male dominated organization, itu mengalami asimetri gitu ya, dan juga coping response seperti apa yang mereka lakukan. Next, Anis. Ini sih cepet aja ya untuk kalau literatur. Oke, nah ini untuk literatur, saya ingin menjelaskan singkat aja tentang teori, atau sebenarnya ini mungkin bukan teori sih, hanya sebuah framework yang dibangun sebetulnya oleh Meister juga tahun 2014, kemudian empiricalnya dia buat di artikel ini. Dia menggunakan istilah internal identity asymmetry. Jadi intinya ketika seseorang itu disalahartikan oleh orang lain atau misidentify.
Kemudian, misidentifikasi ini juga dialami misalnya ketika orang lain itu meng-assign identitas yang salah atau identitas yang sebetulnya tidak diinginkan oleh orang lain dan atau mungkin juga orang lain yang meng-assign identitas yang sebetulnya tidak terlalu penting bagi perempuan ini gitu. Jadi itu bisa kita definisikan sebagai misidentification atau istilahnya internal identity asymmetry. Nah, menariknya kalau kita lihat di paper sebelumnya yang konseptual yang tahun 2014, asimetri ini sebenarnya bisa terjadi internal dan eksternal, sedangkan fokus dari artikel ini tuh lebih ke internal. Internal maksudnya adalah fokus pada internal perception. Jadi internal identity asymmetry itu lebih kepada ketika kita menganggap bahwa orang lain melihat kita itu tidak sesuai dengan kita melihat diri kita sendiri. Jadi sebenarnya itu hanya internal perception. Sedangkan kalau eksternal itu yang sebetulnya terjadi actual asymmetry ketika orang lain memang menganggap diri anggapan orang lain itu berbeda dengan cara kita menilai diri kita sendiri. Jadi di sini fokus pada artikel ini adalah pada internal perception. Nah, argumennya adalah kenapa ini menjadi penting, bukan hanya sekedar misalnya external asymmetry, karena internal perception itu dianggap sebagai sesuatu yang justru Sinyalnya Nayunda hilang ya? Iya, kayaknya tadi nge-freeze terus sekarang hilang sama sekali ya. Supaya bisa anggapan orang lain itu bisa sesuai dengan persepsinya sendiri. Jadi tujuannya adalah lebih ke congruence gitu. Makanya di sini saya tulis riset ini sebenarnya berasumsi bahwa internal perception itu akan mempengaruhi pengalamannya dalam organisasi. Nayunda, halo? Halo? Oke. Aku sempat terputus ya? Iya, kayaknya sempat terputus. Lama banget nggak? Nggak kan aku udah takutin ngomong terus. Kayaknya nggak lama ya. Aku nggak ngitung juga tadi berapa detik ya, tapi nggak apa-apa. Oh, ya. Membantu nggak kalau videonya dimatiin di sana? Ngaruh? Boleh. Ya, jadi Kenapa ya? mudah-mudahan lebih stabil mungkin gitu. Oke, gini aja ya. Ya. Oke, nah setelah kita membahas internal identity asymmetry tadi, maka literatur lainnya adalah mengenai leadership identity. Asumsinya yang dipakai di sini adalah bahwa untuk mengkonstruksi sebuah leadership identity itu diperlukan suatu proses gitu ya, yang terdiri dari bukan hanya claiming identity bahwa misalnya saya adalah seorang leader, tapi juga being granted identity tersebut dan juga validated. Jadi di sini relational process menjadi sangat penting antara seorang leader dan juga seorang follower. Bukan hanya follower tapi juga stakeholder yang lain. Jadi kenapa asimetri ini menjadi penting untuk dibahas karena ada asumsi bahwa seseorang itu bisa mempunyai identitas sebagai seorang pemimpin ketika dia juga dianggap pemimpin oleh orang lain. Nah, ketika ada kesalahpahaman atau asimetri, maka itu menjadi fenomena yang agak mengganggu. Nah, dengan adanya asimetri ini ada juga bahan atau area lain yang harus dilihat di literatur itu mengenai identity negotiation atau misalnya kalau kita lebih mengenal secara umum dengan identity work gitu ya. Jadi ketika seseorang itu misalnya merekonstruksi atau merevisi identitasnya berdasarkan social phenomenon atau interpersonal phenomenon yang terjadi.
Tapi di sini fokusnya negosiasi adalah lebih kepada external negotiation. Artinya bagaimana kita bisa menegosiasikan identitas kita terhadap orang lain. Nah, balik lagi ke woman leaders, hal ini menjadi challenge bagi woman leaders gitu ya, karena seringkali woman leaders itu dianggap sebagai perempuan dulu daripada pemimpin. Jadi untuk menegosiasikan leadership identity ini menjadi lebih challenging. Kemudian ada body of literature juga yang mengadres masalah scrutiny terhadap woman leaders bodies and physical characteristic. Misalnya kita bisa tahu mungkin kita bisa lihat di keseharian kita juga bahwa perempuan itu seringkali dinilai dari sudut pandang fisik gitu ya, dan itu biasanya cukup mengganggu proses konstruksi leadership identity. Next, Anis. Maka research question-nya ada 3. Yang pertama adalah bagaimana sih woman leaders itu mengalami asimetri. Kemudian yang kedua adalah kapan kira-kira woman leaders itu paling atau mengalami asimetri yang paling terasa gitu ya, asimetrinya paling besar. Dan yang ketiga adalah coping responses-nya, bagaimana woman leaders itu respon terhadap asimetri yang mereka alami. Next. Nah, ini metode yang mungkin Mbak Riri dan juga Mbak Kanti akan sangat dibutuhkan masukannya. Jadi berdasarkan artikelnya, maka dia mengadopt interpretivist grounded theory approach. Kita bisa lihat bagaimana mereka betul-betul mengkonstruksi sebuah atau building sebuah teori, sebuah framework dari awal gitu ya. Jadi memang bisa dilihat grounded teorinya di sini sangat kuat. Untuk sampelnya sendiri dikatakan purposeful sample. Jadi yang ditargetkan adalah senior woman leaders yang bekerja di male dominated industry, sehingga kita bisa melihat pengalaman mereka dalam konteks ini. Karena mereka berada di leadership position dan juga berada di industri yang sangat male dominated gitu ya. Kemudian data collection-nya untuk primary data ada in-depth semi-structured interview terhadap 21 woman leader di 3 industri yang male dominated di Australia. Nah, saya nyontek sedikit. Untuk ininya mungkin ini bisa jadi bahan diskusi juga sih. Untuk data collection-nya atau interview-nya ini, untuk primary interview-nya ini, approach yang digunakan itu naratif dan life history. Jadi memang sangat interpretatif sih kalau kelihatannya gitu ya. Bagaimana mereka membangun self naratif tentang, terutama ketika awalnya ditanya mereka harus walking through their career history. Jadi dari mulai awal sampai sekarang, bagaimana mereka membangun identitas, bagaimana mereka menghadapi berbagai tantangan jadi seorang woman leader, dan di situ akan kelihatan sebenarnya kapan sih momen-momen yang paling salient gitu ketika mereka mengalami asimetri. Kemudian untuk complementary data ini juga seru, jadi mereka juga collect observational data, including tone of voice, body language, dan juga displayed emotion ketika interview proses. Nah, untuk analisis, karena ini grounded theory, kayaknya kalau nggak salah mereka fokusnya pada Gioia grounded theory. Jadi iteratif proses antara interview, coding, thematic analysis, dan juga consulting teori yang sudah ada. Next, Anis. Untuk codingnya itu seperti biasa ada 3 stages coding, dimulai dari open coding, kemudian yang kedua membuild kategori dan juga aggregate dimension, dan yang terakhir sampai dengan membangun data structure dan theoretical framework. Di sini ada contoh misalnya di figure 1 bagaimana mereka membangun si data structure-nya itu. Kita bisa lihat dari berbagai open coding yang ada, mereka membangun beberapa
agregat misalnya ada personal based asymmetry dan professional based asymmetry. Jadi bagaimana asimetri itu terjadi dari sisi personal identity dan juga dari sisi professional identity. Kita bisa juga lihat di figure 1 itu misalnya ada pengalaman seperti apa sih yang terjadi, apakah itu pengalaman positif atau negatif. Karena berdasarkan artikel yang 2014, asimetri ini bisa terjadi secara positif atau negatif. Negatifnya misalnya memang kita di-ascribe atau di-assign identity yang tidak sesuai dengan yang kita lihat gitu, atau yang lebih buruk dari yang kita lihat. Misalnya perempuan itu ternyata lemah segala macam yang mungkin tidak sesuai dengan identitas kita. Tapi kalau positif itu justru kita di-assign identity yang melebihi atau lebih baik daripada cara kita menilai diri kita sendiri gitu. Misalnya kita orang melihat kita sangat potensial untuk menjadi pemimpin masa depan, atau orang melihat kita sangat sangat kreatif gitu ya. Jadi positif asimetri yang di-assign orang terhadap kita, dan Meister ini di sini juga mengkategorikannya untuk menjawab research question yang pertama. Nah, jadi sebelum ke Anis akan bahas finding. Sebetulnya ini juga menarik sih untuk didiskusikan bahwa dan juga terkait dengan penelitian saya bahwa memang seringkali perempuan itu melakukan impression management dan juga mempertahankan asimetri yang ada gitu. Jadi itu karena positif asimetri yang terjadi, maka perempuan memanage personanya di depan orang lain supaya positif asimetri tetap terjaga. Itu istilah mereka intentional asymmetry. Itu juga bisa dijadikan further research juga yang sangat yang lebih mendalam lagi dan kaitan dengan literatur lain juga. Mungkin Anis bisa dilanjutkan untuk findings. Oke. Coba lanjut ya. Oke, kalau untuk findings-nya sebenarnya lanjutan dari yang sudah dijelasin Nayunda tadi. Setelah di coding itu dikelompokkan ya hasil-hasil jawabannya. Nah, di sini kan ada 2 akhirnya ya dikelompokkan. Jadi ada kelompok dikategorikan sebagai personal identity transition, lalu yang kedua itu adalah role identity transition. Nah, personal identity itu lebih ke arah personal woman leader-nya. Nah, di sini pengalamannya itu kapan saja terjadi, misalnya di sini ketika baru saja melahirkan, terus ada perubahan di dalam bentuk tubuh, ya, terus jadi lebih ke arah personal woman leader-nya. Nah, tetapi ada juga yang ketika dia sebagai leader-nya, jadi role identity transition, yaitu ketika jadi kan dia sebagai wanita dan dia sebagai pemimpinnya. Kalau yang personal identity berarti dia sebagai wanitanya, nah tetapi kalau role identity itu ketika dia sebagai leadernya. Apalagi sih, Nay? Jadi pangkat di sini kayaknya emang fokusnya tuh pada role transition kan, role transitionnya itu. Jadi ini sebenarnya menjawab research question yang kedua ya, Nis, ya, tentang kapan ya. Tentang kapan gitu. Tapi kalau yang pertama itu lebih kepada, ini juga menjawab yang pertama secara tipe, tapi yang pertama juga lebih tadi yang lebih kepada positif atau negatif yang dialami gitu. Kalau ini yang kalau ini kan kapannya. Ya, betul. Nah, kalau tahapan berikutnya itu adalah kalau bagaimana dia merespon ya. Ini kan yang untuk menjawab research question yang ketiga. Jadi
mereka mendefinisikannya ke dalam 3 tahapan. Nah, yaitu kapan? Jadi ketika pertama kali asymmetric identity itu terjadi gitu. Nah, responnya bagaimana? Responnya dia melakukan hal ini ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, someone senior finding a mentor. Apa sih? Aku harus lihat lagi. Mungkin Mbak Riri dan Mbak Kanti langsung. Ya, ini sebenarnya kan pemantik ya. Tadi nggak pakai presentasi pun menurut aku nggak masalah. Tapi kalian rajin banget. Tepuk tangan dulu. Mantep banget ini sih. Kayak kita Pokoknya ngasih tugas ke mahasiswa. kalau di tahapan ini sih aku sukanya adalah wanita ini mengalami mencoba. Jadi ketika dia merasa asimetri, dia mencoba sebuah strategi. Tapi ketika dia gagal, dia mencoba lagi sampai nanti yang terakhir ya mungkin dia antara ignore atau dia benar-benar quit. Quit itu aku nggak tahu apa dia keluar dari pekerjaannya atau apa ya. Tapi gitu stage-nya yang menarik buat aku. Jadi kalau ditarik ke ujung-ujungnya adalah bahwa mungkin proses adaptasi juga ya, bahwa yang ketika pertama kali dia mencoba membuat strategi, di sini disebutnya sebagai resolution strategies. Tapi ketika semua upayanya belum berhasil, dia mencoba bertahan ya dengan endurance strategy. Tapi mungkin akhirnya kalau belum berhasil juga dia escape strategis, maksudnya apa ya, entah mengabaikan entah meninggalkan, bingung juga sih karena kan ini membicarakan persepsi dirinya sendiri ya, karena ini artikel Woman and Leader pertama kali aku baca ya, jadi belum terlalu menguasai seperti Nayunda. Enggak. Itu, iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat di yang artikel sebelumnya tahun 2014, apa namanya, dia itu membuat framework seperti ini sih. Jadi lebih kepada resolution strategi untuk menyelesaikan asimetri atau maintenance strategi gitu. Jadi kalau yang resolution itu ya itu antara saya memaksa orang untuk mengubah pandangan dia terhadap saya, atau saya mengubah pandangan saya gitu. Jadi itu untuk resolution strategi. Tapi mungkin kalau di sini bedanya ini dia lebih dikaitkan dengan ketika asimetri terjadi, terus ketika strategi itu fail, sampai akhirnya kira-kira ketika fail woman leader itu seperti apa sih gitu. Ya udah akhirnya dia ignore atau avoid asimetrinya atau quit dan move on. Kalau di sini salah satu quote-nya emang ada quitting the company sih. Iya, keluar dari perusahaan ya. Gitu. Jadi ya, sampai segitunya gitu kan. Maksudnya emang ini kan relate ya kayaknya topiknya dengan kita. Apa gue ya? Tapi padahal ini kan masih internal ya, Naya. Berarti masih di dalam perasaan dirinya sendiri ya? Apa dia sudah... Kalau yang quit itu dia sampai encounter ke orang yang menurut dia membentuk perception itu kan ya. Jadi kayaknya sih she thought that she got confirmation kayak gitu sih ya, sehingga dan she chose to leave the company gitu kayaknya sih kalau yang aku baca begitu ya. Karena kayaknya kalau dilihat dari coping responsnya emang pasti jadi eksternal sih, maksudnya secara respon akan mencari congruence kan, dan itu pasti melibatkan orang lain gitu, misalnya finding a sponsor gitu kan untuk bisa membackup dia, jadi kan main politik juga, terus segala macam. Jadi walaupun asimetri ini dirasakan secara internal, tapi secara respon sih coping strateginya dia perlu dari eksternal ya. Iya gitu. Iya. Baik itu coping strategi yang apa namanya yang
finding backup, getting support gitu ya, sampai yang kemudian dia lebih ke ignore atau quit kan kayak gitu ya kalau emang dan she found out that the condition is that bad gitu ya maksudnya ya dari orang yang diajak ngomong. Kayaknya sih gitu ya kalau yang aku tangkep ya dari responsnya itu. Oke. Ya, untuk discussions-nya, kalau yang about the research itu, sebentar, itu hanya summary dari semua research-nya. Jadi research-nya ini dilakukan untuk semua, 21 orang. Mbak Raya, sebentar. Sebentar ya. That's women. kita orang-orang yang ngerti. Ada di lemari. Coba. Lemari di kamar di bawah. Ada. Cari yang benar. Jadi sektornya yang dipilih itu adalah engineering, financial, dan construction. Ya, terus yang kedua, internal identity asymmetric itu terjadi selama proses transisi personal ataupun profesional. Nah, di sini katakan bahwa pengalamannya itu dia berubah seiring dengan usia, jangka waktu dia menjabat sebagai leader, and formal authority ya, at work. Terus kemudian ada 3 stage ya tadi. Jadi kesimpulannya bahwa woman leader ini meresponnya dalam 3 tahapan. Yang pertama itu adalah berusaha adapting self, terus enduring the asymmetry, dan yang terakhir itu adalah escaping the asymmetry. Dan mereka mengklaim bahwa kekuatan metodologi mereka itu adalah dengan mengkombinasikan qualitative research dan discursive approach. Itu yang aku pengen tanyain sih Mbak, apa sih ini discursive approach di sini gitu. Dan terkait dengan future work yang mereka coba identifikasi bahwa ada peluang di masa mendatang kalau pengen riset lagi yang mirip-mirip dengan ini atau bisa dikembangkan itu melihat tren ataukah perbedaan dari level different stage in their careers gitu ya. Jadi mungkin di stage karir yang berbeda atau di sektor industri yang berbeda dan membandingkan antara woman and men. Jadi mungkin apakah kalau laki-laki mengalami hal ini juga atau tidak, kayaknya sih kayak gitu. Atau juga misalnya kita ingin mengecek faktor-faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi internal identity. Kalau di sini mereka menyebutkan bahwa apakah mungkin organization culture itu juga berpengaruh. Misalnya terkait dengan kalau pemimpin tuh harus seperti ini gitu. Jadi mungkin kalau ada pemimpin entah itu laki-laki atau perempuan tidak mengikuti standar yang ada di dalam perusahaan itu, jadi kan berarti kan ada asimetrik gitu kan. Consider if and how men in organization face internal. Jadi ya kalau laki-laki ya, apakah mereka mengalami hal tersebut juga. Terus kemudian terakhir terkait dengan leadership development program. Jadi yang bisa membantu para women leaders ini menghadapi tantangan mereka apabila mereka menghadapi internal identity asymmetric, kurang lebih sih kayak gitu. Mohon maaf atas kekurangannya. Keren. Luar biasa. Banyak banget nih pertanyaan nih Mbak Ri, Makanti. Boleh nggak? Nanya. Nggak boleh, judulnya diskusi.